Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rani, Bu Nibras, dan juga teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Erna Kurniawati dan juga Hesti Puspitasari. Di mana pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang standar akuntansi. Di dalam standar akuntansi itu mempunyai 6 subbab. Yang pertama yaitu prinsip akuntansi berterima umum, yang kedua standar akuntansi, yang ketiga pendekatan dalam penentuan standar, yang keempat teori regulasi, yang kelima overload standar akuntansi, dan yang keenam pengembangan standar akuntansi internasional. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita membahas pada subbab yang pertama yaitu prinsip akuntansi berterima umum, di mana di sini itu prinsip akuntansi berterima umum adalah sekumpulan konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan, dan praktik yang dipilih dan dianggap dapat diterima secara umum sehingga dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan, penyajian, dan penginterpretasian laporan keuangan dalam suatu lingkungan. Berterima umum itu artinya menggambarkan kondisi-kondisi yang melandasi metode akuntansi keuangan sehingga dapat diterima secara umum. Yang selanjutnya yaitu standar akuntansi, di mana standar akuntansi adalah sebuah pedoman untuk menyusun laporan keuangan yang berisikan tentang permasalahan akuntansi tertentu, yang mana standar tersebut dikeluarkan atau disahkan oleh pihak yang berwenang dan juga berlaku dalam lingkungan tertentu. Nah, di sini standar akuntansi itu mempunyai 3 bagian menurut Baxter tahun 1979. Yang pertama yaitu deskripsi tentang suatu masalah, yang kedua diskusi cara memecahkan masalah, dan yang ketiga memutuskan solusinya. Lalu, mengapa sih standar akuntansi itu sangat penting? Karena yang pertama, memberikan informasi akuntansi bagi para pemakainya. Yang kedua, memberi pedoman dan juga aturan bagi akuntan publik. Yang ketiga, memberi data dasar bagi pemerintah. Dan yang keempat, menghasilkan prinsip-prinsip dan juga teori bagi mereka yang tertarik. Teman-teman, kita lanjut ya, yang ketiga yaitu pendekatan dalam penentuan standar. Nah, pendekatannya itu ada dua. Yang pertama itu pada pendekatan pasar bebas, dan yang kedua pendekatan regulasi. Untuk yang pendekatan pasar bebas, itu dilandasi atas dasar asumsi bahwa informasi akuntansi itu merupakan komoditi ekonomi serupa dengan barang atau jasa yang lain, di mana informasi akuntansi itu akan dipengaruhi oleh kekuatan permintaan, itu dari pemakai dan juga penawaran dari perusahaan. Untuk pendekatan regulasi, dalam pendekatan tersebut berpendapat bahwa kegagalan pasar yang berkaitan dengan penyajian informasi akuntansi bagi pemakai itu dapat menurunkan kepercayaan investor. Oleh karena itu, dapat digunakan pendekatan regulasi untuk memberikan pedoman pelaporan, verifikasi, dan juga evaluasi tujuan yang bermanfaat bagi penyaji, auditor, dan juga agen regulasi. Yang selanjutnya kita memasuki subbab yang keempat, yaitu mengenai teori regulasi. Kebijakan regulasi standar muncul karena adanya kelemahan dan pendekatan pasar bebas dan krisisnya penentuan standar. Dalam proses regulasi yang dinamis, terdapat proses penyesuaian yang berlangsung terus-menerus terhadap standar sesuai dengan perubahan permintaan dan penawarannya. Yang selanjutnya mengenai overload standar akuntansi. Poin A. Bagaimana overload standar akuntansi terjadi? Standar akuntansi pada dasarnya merupakan standar yang mengatur penyajian informasi, pengukuran transaksi dalam laporan keuangan, dan pengukuran laporan keuangan. Dalam perkembangan dunia usaha, sangat berpengaruh terhadap perkembangan standar akuntansi, di mana semakin kompleks kegiatan usaha menjadikan standar akuntansi yang dikeluarkan semakin kompleks, sehingga transaksi dan peristiwa yang berkaitan dengan akuntansi semakin kompleks pula. Akibatnya akan muncul keluhan bahwa standar akuntansi menambah beban dalam penyajian laporan keuangan khususnya bagi perusahaan kecil. Dalam kondisi seperti itulah muncul overload standar akuntansi. Poin B. Bagaimana pengaruh overload standar akuntansi? Dengan adanya standar akuntansi yang begitu banyak, sempit, dan rigid akan berpengaruh terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan, kualitas informasi akuntansi bagi pemakainya, dan keputusan bisnis yang ditetapkan oleh manajemen. Tidak hanya itu, akuntansi mungkin juga kehilangan pandangan tentang pekerjaan real mereka, dan akuntan mungkin juga bingung dengan begitu banyak dan kompleksitas catatan atau note. Yang selanjutnya, poin C. Bagaimana solusi terhadap masalah overload standar akuntansi?
Untuk memecahkan masalah tersebut, komite khusus yang dibentuk oleh The American Institute of Certified Public Accountant menyarankan pemecahan masalah overload tersebut menggunakan pendekatan pengungkapan dan pengukuran yang diserahkan kepada penyaji laporan keuangan sesuai judgement masing-masing pihak berdasarkan kondisi perusahaannya. Subbab yang keenam yaitu mengenai pengembangan standar akuntansi internasional. Karena pengembangan standar ini berada di tingkat internasional, maka tidak terdapat undang-undang yang berlaku. Maka pengembangannya pun bebas dari pengawasan suatu negara, bahkan harus mencari legitimasi dan autorisasi dengan berkonsultasi kepada berbagai pihak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.